Oke, Pating. Ya. Jadi saya pernah dengar kata gini, Pating. Island itu speaker Indonesia rasa Eropa. Serius? Serius, Pating. Tapi namanya production, live production itu melibatkan banyak, Mas. Live production. Iya. Satu, yang pasti kelistrikan udah pasti, Mas. Harus mengerti itu. Iya dong. Penting. Oke, yang kedua. Belajar sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya mengenai listrik. Oke. Tuh, pernah ikut Endang Sukamti awal-awal, terus ikut Segidok. Sebentar. Tuh. Halo netizen semua. Kembali lagi sama saya. Jadi kali ini kita udah ada di Jogja di markasnya Island. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan saya dapat info kalau katanya ini speaker custom Indonesia rasa Eropa. Benarkah demikian? Kita akan cari tahu di podcast nanti. Jangan lupa subscribe, tonton sampai habis. Thank you. Halo Sobat Berani. Wah, kali ini sudah bersama suhunya. Suhunya. Soalnya ini banyak yang minta-minta nih. Jadi sesuai dengan request para netizen semua, kali ini kita Berani sudah ada di gudangnya Island dan di samping saya sudah ada Pak Ting. Halo Pak Ting. Halo Satrio, selamat sore. Pak Ting memang luar biasa ini. kalau nama panggungnya memang biasa dipanggil Pak Ting juga. Pak Ting aja. Pak Ting aja. Ini mungkin menjadi salah satu permintaan para netizen. Begitu, netizen nih. Netizen apa? namanya. Ya. Nah, Panggilnya netizen. Yang minta, Mas coba ke Island dibilang gitu. Oh Mas, gitu. Ya. Mumpung. Iya. Keren. Yuk. Pak Ting lagi sibuk apa Pak sekarang Pak? Ya, event mah banyak ini. Memang beberapa bulan terakhir padat. Ya, padat. Terakhir apa terakhir? Ini kemarin kita di Semarang provide konsernya Air Supply. Oh. Ya, di MCC Semarang. Ya. Kan kemarin sebelumnya main di mana? Medan ya? Iya sebelumnya. Terus minggu kemarin main di MCC Semarang. Wah. Ya. Jadi siapa yang kemarin hadir di Semarang itu sound systemnya semua dari Island. Betul. Sampai serijing-rijingnya. Enggak kalau rigging, ya. Sound sama lighting. Repot nggak sih Pak? Enggak juga. Permintaan dari si. Enggak. Kebetulan sudah kedua kali. Oh iya. Iya. Biasanya udah kenal ya? Ya. Udah kenal. 2018 ya ke Jogja pernah mereka Air Supply. Kita juga yang provide. Wah. Udah kenal sama engineer-nya, udah kenal, asik lah. Asik ya? Asik. Tapi permintaannya juga nggak terlalu repot berarti. Enggak juga sih, enggak. Nggak ada yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Enggak banyak berubah. Nggak banyak berubah. Ya. Seru. Pak Ting. Ya. Netizen ini kan taunya Pak Ting ini sekarang sudah menjadi sound engineer, bahkan mungkin sebagian ada yang tahu kalau Pak Ting juga dulunya seorang pengajar. Ya, betul. Sampai di titik sekarang, sampai di titik sekarang, perjalanannya pasti jauh banget. Oh, panjang. Panjang banget. Kalau boleh panjang tahu Pak Ting, ceritanya. kok awal mulanya jatuh cinta sama audio itu kapan? Kalau sukanya sih udah dari sekolah udah suka. Ya, Sekolah SMP atau SMP SMA lah. SMP SMA. Udah tertarik lah. Oke. Tapi belum ini lebih rumahan lah biasa. Oh, itu udah punya atau ngikutin orang atau ngeliat Belajar dulu? sendiri. Kalau Ya. belajar sendiri berarti punya barang. Ya namanya kan dulu kan home audio lah ya. Oke. Yalah pakai speaker bikinan sendiri gitu, ngerakit itu udah dilakukan. Sudah dilakukan. Ya. SMP itu ya. SMP. Bahkan SD saya udah ngulik. Wah, ngarek. Udah ngulik ya, lebih ke elektronik gitulah. Oh, memang hobi di situ. Audio juga kayak dulu kan suka bikin broadcast di broadcast dulu belum ada AM, belum ada FM, masih AM. AM ya. Bikin radio AM gitu, stasiun di rumah muter-muter. Iya, bikin pemancar di kampung.
Dari situ udah pasti kan ada sisi audionya juga tuh. Nah itu kan di merangkai gitu. Bener-bener kalau dulu orang-orang nyebutnya homebrew atau homebrewer. Homebrewer namanya. Iya, bikin sendiri, ngerakit. Sudah ada emang dari. Bener ya? Iya itu. Terus mulai ya biasa suka ngeband gitu. Patin juga ngeband juga. Sekolah, SMA, kuliah juga ngeband sama teman-teman. Mantap. Ya itu mulai kan sering ke studio tuh. Iya. Ya pasti mirip-mirip lah teman-teman tuh. Ya gitu-gitu juga banyak kan. Saya juga gitu. Nongkrong di studio. Studio punya sistem, Ya. Punya alat rekam juga. Kebetulan tempatku dulu batas studio itu pas aku ke situ pertama itu mereka sebenarnya punya perangkat-perangkat itu cuma jarang dipakai, jarang dimanfaatkan. Nah, saya, ada misalnya bos ini ada perangkat gini, saya ini kalau nggak dipakai emang bisa buat apa kan gitu. Ini tinggal nambah dikit-dikit kita bisa ngerekam, bisa sewain recording gitu, meskipun live session lah. Ya. Akhirnya di situ tuh, akhirnya live session. Kita beli tape recorder gitu, double deck gitu. Nah, double deck. Kamu dulu punya. Ya, saya dulu punya mixer. Karena mixernya, saya heran juga punya mixer. Punya 2 mixer tuh, studio tuh, 16 channelan gitu. Terus udah ada. Jadi kalau mixer analog itu dulu ada insert kan, belum ada direct out-nya itu belum ada. Tetapi kalau mixer analog itu kita bisa insert itu bisa dijadikan direct out. Oh. Iya, jadi dua arah ya berarti. kan dia double klik sebenarnya. Sebenarnya jack TRS itu sebenarnya dual klik. Klik pertama dan klik kedua. Gitu. Iya. Klik pertama itu kita ngambil send out-nya. Bisa ngambil direct out-nya. Tetapi kalau full klik, double klik atau dual klik itu bisa insert atau send and return. Itu memang sistem yang setahu saya, seingat saya itu dulu yang bikin Alesis bikin sistem itu. Dia memperkenalkan sistem send return itu mereka, seingat saya ya, sehingga kita bisa dengan satu colokan itu bisa send return, bisa direct out. Wah, menarik. Iya, itu seru. Makanya, wah ini bisa direct out nih, aku bisa ngerekord multi track nih. Itu ceritanya. Maksudnya multi track tuh multi output. Dulu gitu. Tetapi stereo itu juga berarti. Itu per channel bisa. Per channel. Ya, saya bisa ngambil multi track, tapi itu belum. Awalnya masih stereo mix. Bahkan 2 mixer karena instrumentasinya banyak. Pakai 2 mixer jadiin 1 stereo mix aja awalnya gitu kan. Tapi kan aku tetap pakai insertnya. Ya tadi berikutnya ternyata ini bisa multi track nih kalau kita punya recorder multi track. Yaitu lewat insert tadi first clicknya diambil itu jadi direct out. Tapi kalau boleh tak tarik sedikit itu tahun berapa berarti? Itu 98. 1998. Udah nggak begitu kan, tapi begitu juga mungkin awal masih mula-mula lah ya. Iya. Itu recording pada zaman itu juga belum rame betul. Tapi ya. kalau Pating pada zaman itu sudah mikir ini bisa multi track nih, itu sakti juga Pak. Iya sebenarnya karena kalau di Jogja memang udah beberapa ada studio recording, udah ada kan dulu kayak bahkan yang tertua di Solo juga udah ada ya. Ya Lokananta juga. Jadi kalau di sini kan di Jogja ini kan istilahnya lingkungan musiknya kan basicnya kan tradisional ya, banyak lah konten-konten musik tradisional, gamelan. Jadi memang environment di Jogja ini memang
seperti anggap aja lah sound engineering gitu atau audio engineering itu memang orang-orang teman-teman tuh udah rame dulu, udah seru. Pak Ting, berarti malah awalnya kan taunya sudah tahu input output beserta sistem. Ya sistem lah Lalu, itu. nah dari situ Pak Ting pernah mungkin ikut rental juga nggak mungkin kerja atau mungkin pernah sekolah mengenyam pendidikan sound engineer? Enggak, itu itu studio rehearsal kan. Tetapi memang kebetulan bos itu sering kalau di Jogja itu kayak wedding lah, Ya. wedding. Bos itu punya band lah, band top 40 gitu. Oke. Aku udah bikin mereka. Tapi kita punya sistem PA sendiri kecil-kecil. Oke. Jadi buat kita aja, bukan direntalin keluar enggak. Oke. Buat profit band-band yang in-house di situ. Oke. Buat provide aja. Acara ulang tahun, corporate kecil-kecil gitu. Paling ya di sekitar Jogja, Solo, Semarang aja nggak jauh-jauh. Nah, Itu tapi awalnya. kalau secara kan netizen juga tahu kalau Pak Ting ternyata sekarang pernah menjadi seorang pengajar. Betul. Sebelumnya belajar audionya autodidak atau Ya autodidak. Autodidak, Pak? Iya. Belajar autodidak sampai bisa ngajarin orang? Ya karena kan temennya banyak nih. Sebenarnya bukan mengajar juga. Kalau aku bilang sih itu workshop. Oke, tapi Kita- sebetulnya dosen loh Pak. Ya enggak. Dulu karena di Jogja banyak komunitasnya kan. Ya, Banyak komunitas kayak di studio ini, studio banyak lah studio. Terus ada tempat nangkring juga teman-teman kita di situ yang sama-sama hobinya gitu. Terus bikin workshop, yuk kita belajar gitu, rame-rame belajar gitu. Ada yang teman-teman dari kampus tuh teman-teman pengen belajar, akhirnya jadilah gitu workshop. jadi Kita ngajakin teman-teman. Jadi sebenarnya bukan mengajar yang kayak gitu enggak, tapi lebih ke workshop ngulik apa, sharing lah. Ya. sharing lah Jadi seperti ada seperti itu. membuat sebuah paguyuban gitu lah. Betul, Ya. seperti ada itu. perkumpulannya, ada wadahnya. Oh, Tapi enggak ke live production, oke. lebih ke studio production sama audio for film. Oh, Ya. oh berarti Pak Ting malah awalnya malah post production berarti ya? Iya, post production, bikin post production itu akhir 2000 mulai begitu. Sebelumnya kan di studio itu banyakan live session juga studio. Ya ngeband juga iya, live mixing juga iya. Band-band lokal lah dulu. Terus akhirnya pernah ikut Edang Sukamti awal-awal, terus ikut Segidok. Sebentar. Ya, itu ceritanya. Sebentar. Tarik dulu. Sebentar. Sampai sudah di titik itu. Nah, itu kan maksudnya sudah live performance, Pak. Iya, Oke. betul. Berarti perjalanan dari SMA, dari yang ngoprek studio tadi di titik mana Pak Ting bisa sampai mixing, akhirnya mengebuat sistem untuk live? Belum, kalau live belum. Malah belum. Belum. Ya live-nya itu tadi yang di studio, tapi Oke. punya alat sendiri, terus ada in-house band gitu. Oke. Kita nyewain lebih ke bandnya, main, tapi sekalian paket. Ya, Paket ya. apalah kayak ulang tahun, acara akhir tahun. Dari gitu. situ ya? Dari situ. Dari situ. Jadi alat-alat itu jarang dipakai di studio. Nah, aku di situ jadinya mulai tuh Heeh. karena tim mulai terbentuk. Tapi banyak dilakukan karena di situ jadi di studio recording lebih ke live session juga iya. Sampai tahun 2000 itu bahkan akhirnya kita bikin studio recording yang bisa multi track. Proper lah. Ya itu Wah. mulai serius katakanlah gitu. Itu di tahun berapa? Itu 2000 awal. 2000 awal. Iya. 2000 awal sudah ngebuat
studio yang proper. Betul. Pro Tools-nya dulu Pro Tools masih Pro Tools 4 saya. Pakai Pro Tools. Udah pakai. Sedap sekali. Iya. Lalu Pak Ting, nah sekarang ini kan Pak Ting sudah di bareng Island. Iya, betul. Bareng Island yang mana ya Pak Ting juga in charge di situ, full di situ. Sebelum sampai masuk Island, Pak Ting juga pernah bareng atau jadi sound engineer artis. Iya. Artis siapa aja Pak Ting? Segidok. Awalnya Sempat Endang Sukamti dulu beberapa tahun, terus ikut Segidok berikutnya. Kok bisa langsung kenal Endang Sukamti gimana tuh ceritanya? Nah, kebetulan kalau Mas Dori itu juga ownernya studio kita. Gitu ceritanya. Makanya makanya diajakin Mas Dori bantuin Endang Sukamti awal-awal tuh. Awal-awal. Terus ke Segidok. Terus 2003 2004 mulai ya dua-duanya gantian karena di Jogja kan mixing engineer juga belum banyak. Iya. Saya dulu sama Mas Doni Takeshi itu. Belum kenal sama aku. Mas Doni Takeshi dulu itu gantian tuh. Sering berdua juga. Mas siapa tadi? Doni Takeshi. Halo Mas, salam. Itu dulu partner saya itu. Di studio tandeman pokoknya. Oh, bener. Jabunya pokoknya. Iya, bener. Tapi 2004 sudah pakai analog apa masih udah pakai digital atau masih pakai analog? Masih analog. Masih analog. Masih analog. Oke. Banyak kan masih analog. Masih analog. Ya, mulai habis itulah 2005 kan, 2004 2005 itu mulai Ada iLife. mulai ketemu yang digital tuh. Siapa yang ngajarin? Tapi waktu pas kan sudah era digital nih Pak. Dari saya masih kayak wah keren ya orang-orang terdahulu, senior terdahulu ini mereka belajar dari audio analog cukup lama, masih pakai efek sendiri, software sendiri. Raknya banyak banget itu. Ya, betul. Equalizer masih sendiri. Ya kan? Iya. Gitu. Nah, untuk berpindah ke digital ketemu kerepotan nggak sih Pak Ting? Karena kan belajarnya pasti susah loh. Betul. Dulu ada produk Behringer. Oke. Dia udah bikin digital mixer meskipun secara surface masih simple lah, sekitar nggak simple, tapi semua udah digital semua. Prosesinya udah digital semua, betul. Kalau memang tampilannya analog ya tampilannya kan, tetapi sebenarnya udah bisa tuh ininya digital semua. Sudah bisa digital. Udah bisa digital. Itu awalnya jadinya udah mulai familiar. Oh, ini digital udah mulai hadir nih. Nah, berikutnya mulai sering ketemu. Kalau di Jogja mungkin belum ada ya. Kalau ke ibu kota atau ke kota-kota yang besar yang lain tuh pernah ketemu iLife lah. Pak Ting berarti udah muter-muter tuh ya 2004, Iyalah, pasti. Muter-muter ya, bener. Artis ya. Yang seru waktu itu pertama kali ketemu mixer digital yang istilahnya profilnya gede, M7CL. Itu acara diundang di acaranya ulang tahun Slang. Nah itu banyak nggak tahu tuh, teman-teman juga masih ini gimana caranya, ini gimana cara raba-raba itu rame-rame dikulik tuh, itu di venue itu rame-rame dikulik. Terus. Bahkan Indonesia juga masih pusing, aku belum tahu juga loh Mas. Ada Pak Sony itu. Ada Pak Sony Subowo. Curang Pak Sony Mas. Pak Sony pakai analog. Oh iya. Itu di mana? Ancol. Oh, oke. Iya. Di Ancol. Wah, curang ini kita dikasih digital nih, belum paham kan. Waduh, repot. Tapi seru. Oke, Pak Ting, pengalaman jalan bareng Segidok. Ya. Kalau dari Segidok sendiri ridersnya repot nggak? Enggak juga. Nggak repot. Simple kok. Simple. Oke. Karena yang umum, bahkan yang umum dipakai di vendor-vendor rental itu, ya itu yang dipakai. Lumrah aja lah pokoknya ya. Iya, misalnya Marshall, JCM gitu, Jazz Chorus ya, cuma itu backline. Kalau amplifier bass mah apa aja gitu, GK kayak apa namanya, MPEG atau apa itu no problemo lah. Ya yang ada di rental ya itu aja. Pernah nggak nemuin
sebuah titik di mana udah mau acara mulai, mixer ngehang. Pasti pernah lah ya. Oke, pertama kali pas ketemu gitu lagi tour nih kita ya, entah tour entah lagi Iya. konser apa, itu Iya. gimana cara nanganinnya tuh Pak Tim? Ya. Karena apalagi bilanglah masih ketemu analog gitu loh. Betul. Yang mana kabelnya masih banyak. Iya. Kita ngedeteksi permasalahan dulu. Itu yang seru sebenarnya malah. Wah, itu yang seru. Seru. Apa? Udah di save kan? Ininya scene atau Oke. snapshotnya udah di save nih. Tahu-tahu pas kita mau perform nggak ada, hilang, nggak tahu kenapa, ketimpa atau gimana, atau pas di recall bukan channel kita kan. Ya udah dari nol lagi. Ya itu kalau di live kan emang lika-likunya serunya kayak gitu. Iya. Itu lama sampai Pak Ting kapan masuk di Island? Ya. Awal kenal Mas Iwen itu saya diajakin Mas Yosi. Mas Yosi. Okay. Mas Yosi sama Mas Gendel. Okay. Ayo gabung. Ya, gabung ke sini. Kebetulan tinggal saya dengan Mas Iwen di Island ini deket. Oh, aku deket kok. Makanya akhirnya mampir tuh. Ada Mas Yosi, ada Mas Gendel. Rame-rame kita. Mas Iwen udah bikin, udah bahkan pertama kali ketemu sama si Gidok juga. Acara event gitu. Kebetulan nih gitu di Malioboro gitu. Oke. Wah. Sebenarnya memang kalau di kota-kota lain yang custom kan banyak. Ya. Di Jogja itu sebenarnya banyak juga. Jadi Jawa Tengah, Jawa woi, itu luar biasa memang. biasa. Iya. Memang rame kan. Ada bikin-bikin sendiri sistem customize gitu. Nah, Mas Iwan bikin itu line ray gitu. Itu udah 3W itu kalau nggak salah. Oh, sangar tuh. Tahun berapa tuh? 2013 kalau nggak salah awal itu. Pak Ting udah join? Belum Oke, join. masih belum. di Segido. Iya. Oke. Kebetulan tampil di situ. Makanya habis itu diajakin. Oh. Dari situlah awalnya. Awalnya di situ. I see. Sekarang Pak Ting di Island lebih ngurus apa, Pak? Ya sebenarnya general juga, apa aja gitu. In-house FOH juga iya. FOH juga. Tapi kan namanya di rental banyak yang dikerjakan, Mas. Oh iya, banyak kan. Membangun sistem gitu dari awal kan otomatis karena Island itu bikin produk, kita mau sering tampilkan kan. Sementara support yang lain kayak mixer kan kita belum punya awalnya. Jadi masih pinjem vendor yang lain. Itu kalau ada event pakai vendor siapa, tapi PE-nya pakai kita. Awalnya gitu. Bahkan kita Mas Gendel sama Mas Yosi itu kan beliau itu kan punya event jazz gunung tuh. Nah, awalnya di situ itu masih pakai sistem orang, maksudnya mixer ini karena kita belum baru punya ini nih, nggak mampu lah ya, baru punya satu. Akhirnya kita dapat punya ini, tapi kan belum cukup kalau untuk konser dengan banyak performer, iya kan? Betul. Ya akhirnya harus nah itu pinjam atau sewa kerjasama dengan vendor yang lain. Itu sampai 2 tahun, sekitar 2 tahun akhirnya kita ada mixer yang lebih banyak lah, bisa input banyak. Ya. Oke, Pak Ting, Island ini kan produk lokal ya, lokal, produk Indonesia sendiri, custom sini sendiri. Betul. Sekarang kita tahu bahwa ya netizen juga tahu lah kalau misalkan Island ini banyak dipakai oleh artis dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Nah, nemuin kesulitan nggak sih Pak Ting waktu pas ngerintis awal-awal sampai akhirnya punya banyak job? Maksudnya di dalam perintisan ini ketemu kesulitan nggak sih, kayak wah nggak mau deh kalau misalkan speakernya custom, nggak usah deh, ganti vendor. Pernah ketemu nggak gitu Pak Ting? Ya pastilah, pasti itu ketemu ya. Sebenarnya kan kemudian namanya sistem itu kan
apalagi anggap aja PA ya. Nah, PA itu kan sebuah sistem yang mungkin orang lihat itu nggak terlalu ya sound system ya cuma gitu doang sih sebenarnya. Ya. Tetapi kan bagaimana sistem itu disertai dengan product knowledge-nya kan Mas. Ya. Berikut dokumen-dokumennya, diagram, itu kan harus istilahnya harus jelas. Kalau kita produk build up katakanlah, itu kan memang pabrikan itu semua mengeluarkan dokumennya lengkap Ya. dengan setupnya, dengan contoh-contoh atau apa sampel setupnya kan mereka ngasih ini kan. Nah, kalau produk sendiri kan kalau itu kita pakai sendiri ya rata-rata kan vendor di sini kan speaker custom tapi dipakai sendiri Mas. Oh ya. Iya kan dipakai sendiri. Nah, kita kan pengen ini bisa dipakai bisa bahkan kalau bisa dijual gitu, Ya. bisa dipakai orang. Ya kan harus disertai dengan banyak dokumen yang lengkap, sistem itu seperti apa. Berikut rekomendasi yang berkaitan dengan sistemnya itu sendiri kan. Jadi teman-teman tuh bisa mudah untuk bisa sistem ini seperti ini maksudnya gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Tapi sepengalamannya pernah nggak paling pahit lah bilang lah. Mungkin waktu pas mau ada konser gitu, sempet ditolak. Pernah nggak sih? Ya Pak. Ya pernah. Pas apa tuh? Ya. Atau nggak pas mau di mana? Ntar kalau diingat-ingat ya sebenarnya kalau ya seperti waktu pertama-pertama dulu itu ini yang band dari Eropa gitu. Ya waktu Jazz Gunung kan ada band dari luar juga tuh. Ya. Mereka nanyakan sistemnya seperti apa, PA-nya apa, ya. Awalnya sih mungkin mereka ada penolakan gitu ya. Oke. Tapi kita jelaskan dengan Datasheet. ya datasheet yang ini diagramnya semua ada, sistem yang kita pakai seperti apa. Itu mereka oke akhirnya. Akhirnya oke. Oke. Gitu. Kayak Michael Sturrock dulu juga iya, itu mereka minta dokumen itu kita kirimkan semua datasheetnya. Kalau sekarang nih Pak Ting, Iya. artis-artis luar negeri yang top yang Pak Ting inget dan pakai Island, udah siapa aja? Coba kita sebutin. Coba kita sebutin. Tadi ada Iya. TR ya, Yang Sturrock, ya sama Air Supply. Air Supply. Ya itu sih. Yang dua itu yang setauku yang sudah anggap aja yang konser besar lah ya. Kalau di Jogja kan ada acara tahunan tuh Ngayog Jazz. Banyak juga itu band-band luarnya juga banyak. Tapi kan mereka kalau band jazz kan beda kan ininya kan, lebih komunitas kan. Kayak Jazz Gunung juga. Oh iya, Jazz Gunung. Jazz Gunung itu tiap tahun tuh pasti ada performer dari luar. Prambanan Jazz juga kalau nggak salah ya. Prambanan Jazz juga, bener. Iya. Sedap ya. Banyak kalau di Jogja juga karena mereka mungkin musisi itu yang dari Eropa itu banyak ke Jogja karena mungkin tradisi musiknya di sini lumayan rame. Iya. Iya, di Bandung juga kan. Banyak banget musisi di sini. Iya, banyak Mas. Jadi yang berbau-bau etnis tradisional itu kan mereka suka juga, banyak yang acara di sini. Pak Ting, Tuh. sebelum konser dimulai, buat Pak Ting seberapa penting sistem yang digunakan dengan venue yang akan dipakai harus diukur atau mungkin harus disimulasikan? Karena zaman sekarang gini, saya nemuin lah beberapa beberapa rental ya. Jadi kita masih ngeliat kalau misalkan venue di mana? Di sini. Betul, Lapangan. betul. Oke, Ya. pakai ini aja udah. Nggak usah ngitung dah pokoknya dah. Udah taunya pokoknya kalau banyak makin kencang cukup aja pokoknya. Iya. Tapi kalau menurut Pak Ting sendiri kan profesional ya kayak harus diukur itu seberapa penting, Pak? Penting sekali, Mas. Penting sekali, Mas. Kemudahannya apa? Ya kan kultur kan, Mas. Kalau kultur apalagi di daerah mungkin ya, itu kan rata-rata penyelenggara itu
hitungannya bahkan sampai saat ini masih tuh, Pak, saya event ini saya sewa 20.000 watt. Nah, Gitu kan. itu. Misalnya gitu kan. Itu juga tuh 20.000 watt itu. Patokannya apa tuh? Ya itu patokannya apa? Kan nggak tahu setelah kita oke dulu dong. Oke dulu. Oke dulu. Betul. Tapi kan ininya belum, deal-dealnya kan belum. Terus kita kolek datanya. Memang eventnya seperti apa, performanya siapa, venue-nya seperti apa, konsep pertunjukannya kayak apa. Oke. Kan kita kumpulin dulu nih. Oke. Memang pengunjungnya seberapa sih? Ya kan, gitu kan. Betul. Nah itu kita review tuh semuanya itu. Baru kita ngasih masukan. Nggak mungkin mas kalau istilahnya sound system hanya diukur dengan kapasitas watt. Ya kan. Sementara requestnya ini reduce teknisnya aja kayak gini nih, banyak banget nih. Ya akhirnya kan kita ngobrol, harus menjelaskan ke mereka bahwa sistem audio terutama di live production itu nggak sesederhana yang mereka pikirkan. Awal-awal tantangannya Island masih baru nih. Saya juga lama istilahnya kan nggak fokus ke sini kan, nggak fokus ke rental. Awal-awal kita bangun ini juga sama-sama belajar, Mas Gendel, almarhum itu, Mas Yosi juga, itu kan membangun nih kita nih. Nah, sekaligus membangun sistem, membangun manajemennya juga dong. Ya itu. Nah akhirnya ya mau nggak mau kalau kita mau perform bagus, ya kita harus sedikit effort lebih lah sama penyelenggara tuh. Banyak ngobrolnya, sebenarnya gimana konsep pertunjukan seutuhnya itu seperti apa. Dokumen mereka kan kadang-kadang minim mas. Desain panggung aja mereka diminta belum, nggak jadi, belum dibikin. Akhirnya kan kita yang push. Kalau mereka memang serius sama kita kerjasama, ya udah ketahuan kan mas. Oh dia serius nih, pengen kerjasama nih. Ya kita push nih, timnya mereka kalau bisa. Ada tim ini, tim produksi lapangan siapa, PIC-nya siapa, kan harus kita push tuh orang-orangnya yang bertanggung jawab untuk produksi. Sampai sebisa mungkin mereka bisa bikin dokumen itu cukuplah informasinya buat produksi. Kan kita juga bikin dokumen-dokumennya. Ini loh Pak, bahkan dari awal ya disertailah biasa quotation, berikut dengan dokumen list ininya kan. Nah itu kan pendukungnya kan wajar kan itu kan. Nanti kalau udah semua udah beres nih kan, kemudian baru dokumen-dokumen di lapangan ya kayak ya channel list, stage layout, apapun lah, banyak lah dokumen-dokumen itu kan kemudian menyertai. Lalu Pak Ting, pengukuran atau pensimulasian sebetulnya itu lebih ngefek buat apa sih Pak? Ya pasti yang utama adalah banyak efisiensi ya, kapasitasnya. Satu kan jumlahnya cukup sekian atau yang diperlukan itemnya. Iya, kalau area di coverage itu segini ya udah segini aja cukup. Misalnya begitu, atau memang ini sebesar ini nih, ya harus gini. Tujuannya itu sehingga efisien gitu. Artinya dapat yang kedua adalah konsistensinya. Pasti kualitasnya dong. Ya kan, kualitasnya jadi bagus. Karena coverage istilahnya semua area titik dengar itu sangat kita pertimbangkan. Titik dengar yang paling penting lah ya. Itu mungkin barangkali juga penyelenggara punya konsep yang sedikit aku pengennya rame hanya di sini kenceng, nanti di area berikutnya jangan terlalu kenceng. Nah itu kan kadang begitu nih kalau event-event yang rame, ada booth-booth di sini food court, ada booth display apa, mereka nggak mau terganggu misalnya kan. Kan kita pikirkan juga mas, mereka jualan soalnya. Iya kan, mereka nggak mau pengen terlalu berisik di sini. Tapi padahal menunya musiknya kenceng-kenceng kan gitu ya kan, mesti kita atur tuh. Nah, itulah penting simulasi mas. Kita menjelaskan ke mereka bahwa begini loh harusnya kalau konsepnya begini. Jadi mereka juga akhirnya
fokus concern terhadap engineering audionya. Gitu. Jadi netizen semua yang para pelaku rental siapa yang di sini sudah melakukan simulasi atau masih ya udah perhitungan puluh ribuan watt. Tapi Pak Ting, sebetulnya saya nggak tahu ya apakah itu kan budaya ya karena sudah sering dilakukan. Betul. Oh mintanya 5.000 watt, mintanya 20.000 watt. Sekarang contoh ngomong lagi nih, satu subwoofer. Saya ada satu brand. Iya. Kalau ngomongin watt, satu subwoofer maksimal peak 3.500. Iya. Berarti kalau misalkan 20.000 watt, bilanglah cuma pakai 10, cuma pakai 5 aja udah cukup. Iya, betul. Tapi apa yang mau isi subwoofer semua? Iya. Sebetulnya permintaannya itu buat netizen juga ya, Pak Ting. Ya. Maksudnya supaya kita dibenarkan dan supaya ngomongnya jauh lebih benar lah. Sebetulnya harusnya mintanya kayak gimana nih? Kalau misalkan saya punya konser nih, Pak Ting, saya mau adain konser. Nah ini mintanya harus gimana nih, Pak Ting? Ya, kan namanya juga perjalanan itu udah ada di kultur kan Mas. Jadi mereka itu ya namanya penyelenggara kan mikirnya nggak hanya soal sound aja juga kan, banyak hal lain gitu. Sebenarnya nggak masalah, itu semua masalah komunikasi aja. Kadang kita memaksa penggunaan istilah-istilah yang mungkin dianggap terlalu teknis, ribet buat mereka. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Tapi kita selalu bangun nih tradisi yang lama, katakanlah gitu ya, yang mungkin nggak lengkap gitu, nggak informasinya belum lengkap. Nah kita isilah, kita perkenalkan, kita budayakan gitu bahwa sound itu tidak diukur hanya dengan watt saja. Tidak diukur dengan watt saja. Iya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Awal ngobrolnya karena kebiasaan lah itu kan, kebiasaan mereka. Aku pokoknya sekian. Mungkin lebih kalau pertunjukan itu kan size toh Mas. Iya. Kan pasti yang menu atau materi utama kan pengunjung Mas. Nah itu Nah kan. Jadi yang penting maksudnya ukurannya kan pengunjung. Nah itu, supaya kita nggak lagi ngomong 20.000 watt, orang menyeletuk 20.000 watt, dia pikir mungkin satu speaker entah 500 watt dikali jadi segitu banyaknya speaker. Betul. Jadi berarti lebih enaknya berarti kalau saya punya rental, kalau saya mau bikin konser, penting saya bikin konser, berarti saya harus ngomong, oh Pak kebutuhannya ini untuk orang sekian banyak. Iya. Gitu ya. Iya betul, itu Itu pasti lebih mudah, lebih mudah. Venue-nya di sini Pak. Ya, venue-nya di mana, pengunjungnya berapa, udah itu sudah lebih mudah kita ininya. Habis itu jangan lupa kasih layout. Iya. Penting, penting banget layout. Ya. Layout itu sangat penting. Betul. Kalau bisa format filenya sudah DWG ya. Jadi kalau lanjut langsung dimasukin ke apa tuh namanya tuh? Buat simulasi gampang. Betul. Jadi membantu. Oh, oke. Pak Ting. Ya. Jadi saya pernah dengar kata gini, Pak Ting. Island itu speaker Indonesia rasa Eropa. Serius? Serius, Pak Ting. Mantap. Terima kasih, luar biasa itu. Tapi maksudnya dari Pak Ting sendiri responnya gimana, Pak? Ya pasti bangga Mas. Gitu ya? Iya bangga lah Mas, karena teman-teman itu apa ya istilahnya ya, mengapresiasi kita gitu. Akhirnya mereka juga bahkan teman-teman itu bisa ngasih masukan banyak Mas buat kita untuk mengembangkan produk kan gitu kan. Untuk mengimprovisasi kan pasti. Nah ya ketika pertama saya ketemu produknya Island, itu punya Pak Iwan pertama kali saya pakai ya, ini gimana sih bunyinya kan gitu kan, ini kok bunyinya atos ya katakanlah gitu, kok bunyinya nggak enak nih subwoofernya maksudnya gitu ya. Dari situ kan pasti nah, itu dari awal kita udah sadar gitu. Akhirnya kita harus membuat sistem yang bisa lebih universal aplikasinya gitu. Makanya kalau cerita sampai saat ini akhirnya mau nggak mau produk lainnya jadi harus banyak nih Mas ya, sehingga bisa mengcover berbagai macam venue, berbagai macam kebutuhan kapasitas. Itu memang
Ya kayak produk-produk di luar kan gitu juga mas, produk lainnya banyak, memang spesial. Kalau satu produk ini tipikal untuk venue-venue yang seperti ini, itu pasti itu. Oh, Pak Ting, Ya, ini menarik Pak Ting. ya, Kalau saya lihat, saya tahu, saya yakin Pak Ting juga mungkin pernah dengar ya. Jadi salah satu brand luar negeri Eropa itu ada yang terkenal dengan Claire Bros. wah ya, Claire Bros itu kan sebetulnya adalah punya ada atau namanya Claire Brothers. Claire Brothers pernah Claire dengar. Brothers itu kan sebetulnya itu kan rental Pak. Jadi Claire, saya pernah dengar ceritanya. Jadi Claire Oh Bros gitu itu ya. sebetulnya Claire Bros itu sebetulnya yang buat itu adalah Claire Brothers. Claire Brothers itu adalah company rental Company besar, rental, oh iya, besar di luar negeri. Mereka tuh sering touring. pernah Nah, dengar sih, pernah dengar. lalu mereka mungkin gini, gampangnya mereka mikir, gue saya make banyak speaker, tapi nggak ada yang cocok dengan tipe yang tahan banting. Ya, Mungkin pada zaman itu ya tahan mungkin. banting, wah orang gampang plug and play karena mereka cari yang kalau tour, wah kita tahu lah kalau tour itu rental sibuk, Iya, padat, udah agak repot kalau menggunakan sistem yang betul. terlalu berlibet-libet. Akhirnya mereka R&D bikin produk sendiri namanya Claire Bros. Jadi Claire Bros itu sebetulnya Produk mereka produk sendiri. mereka. Nah, jadi kalau misalkan bisa disamakan, ceritanya hampir sama kayak Iya, iya, Island. iya, 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 iya. Island ini kan sebetulnya kan awalnya kan rental. Betul. Rental sampai akhirnya punya speaker dari awal, bikin customan, Ya, dan bahkan Claire Bros itu bahkan sampai dijual. Maksudnya ada distributor Claire Bros. iya. Itu sudah komersil sekali. Udah pasti udah industri kan? Sudah industri. Udah industri. Akankah Island ke sana? Ya mungkin bisa jadi mas. Kemungkinan itu bisa jadi terjadi. Bisa saja. Tadi kan Pak Atin sempat ngomong kalau kita kalau bisa sampai terjual, maksudnya sampai ya benar-benar bisa go to komersil. Ya. Orang bisa banyak Yes. pakai. Sebenarnya kita sudah arahnya udah ke sana mas. Arahnya sudah ke sana. Ya kan beberapa vendor di negeri ini sudah pakai produk kita. Udah ada di mana aja? Udah Pak? ada di Daerah mana aja? Daerah mana aja? dari yang di Sumatera, di Sumatera. Sumatera ada, di Jambi Jambi ada. ada RBC. Mereka udah mungkin untuk konser yang menengah ke besar itu udah cukup. Lalu mana lagi Pak? Kemudian ada yang di Banjarmasin. Banjarmasin. Banjarmasin udah ada. Wih, ternyata produk KRN bisa dibeli netizen semua. Jadi buat netizen kalau misalkan mau invest yang custom serius bisa ke Island. Bahkan sebelum beli bisa demo dulu. Demo dulu. Di sini komplit barangnya. Komplit, mau rigging, mau speaker, mixer bisa nyobain banyak banget. Ada berapa mixer di sini Pak Ting? Wah, banyak mas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 itu. 5 Pak Ting. Masih ada yang kecil-kecil, ada beberapa. Masih ada yang kecil-kecil juga. Ya itu ya banyak mas, karena kan kita sering profit. Sekarang udah mulai profit yang event besar kan mas. Harus bahkan festival itu kan bandnya, musisinya banyak. Apalagi kalau orkes kemarin. Oh, iya. Ya Channelnya banyak. itu kemarin kita rekor itu 150 lebih channel. 2 mixer. Mau nggak mau 2 mixer, 2 mixer. FOH 2 mixer, monitor 2 mixer. Monitor 2 mixer. Dapat. Iya, itu udah serem itu pokoknya. Udah sangar itu. Sangar itu untuk setup itu seharian. Setup sistem semua itu seharian. Oke. Sampai tuning-tuningnya itu. Hari H-1 itu baru GR. Baru hari H segera diresik sama perform. Jadi sampai saking banyaknya nih ya harus dipersiapkan karena instrumentasinya pasti juga banyak mas. Performanya juga kan banyak yang mesti direview tuh. Channelnya satu-satu mesti bener nih. Nah, monitornya juga beres. Nah, kan itu kan jadi lama. Pak Ting, Ya, ada pertanyaan yang menarik lagi nih. ya. Gini, saya pernah dengar Island itu bagus banget tapi itu pakai power Eropa tuh. Kalau saya jangankan pakai power custom box mana aja, kalau pakai power Eropa udah pasti bagus lah, dia bilang gitu. Betul. Tapi gini, kalau boleh tahu, satu, Island itu powernya pakai apa aja sih?
Kan produknya pasif semua kan? Iya, semua pasif. Powernya pakai apa aja dia? Banyak juga macam-macam. Tapi apakah Eropa semua? Enggak juga. Tuh. Enggak. Enggak semua malah. Enggak semua harus Eropa. Enggak juga. Bohong kali Pak. Serius, nanti kita lihat kalau mau. Ayo langsung kameranya. Tapi maksudnya apa aja? Maksudnya pakainya apa aja? Power ya. Power amplifier pakai apa aja kalau? Kalau dihitung dari 2014 2015 kita udah banyak coba kan namanya juga mengembangkan produk Ya, Mas. Jadi ya. kita pakai semua dikulik lah mana yang secara daya cukup, fleksibilitasnya juga baik, ya kan? Durability juga gitu. Karena memang power juga termasuk sangat penting di sistem, ya kan? Ya. Rekomendasi kalau kita Mas, kita ngasih rekomendasi. Ya kalau pakai sistem yang ini kan produk lainnya banyak Mas. Line array aja kita udah punya 4 sebenarnya. Apa aja tipenya? Tipe dari paling yang kecil Arin itu 2x6 2x6 inch, kemudian Arsa 208 208 2x8, kemudian Arya 2x10 sama yang Raka yang 12 in 3W. Ya, 3W di NBJ. Ya, sekelasnya musuh. Iya, udah bikin. Tapi tuh memang mungkin karena size-nya besar jadi belum ada yang beli lah katakanlah gitu. Tapi 2x12. Dispersinya berapa? Rata-rata atau mas 90? 90 standar. Semua? Iya, semua 90. Wah. Iya. Betul. Ada 2x12 Pak Ting? Ada. Oke, kalau misalkan orang mau beli line array satu sistem. Ya. Kenapa nggak disetin bareng mixer powernya Pak? Karena kan menjaga kualitas lalu. Nah, ya, ini namanya kan orang kayak menarik. Kayaknya kan gini. Loh, yang namanya contoh. betul. Kita punya DNB. DNB itu nggak bisa nyala. Bisa lah mungkin nyala lah. Cuma kan tidak direkomendasikan. Betul. DNB harus pakai power DNB. Betul. Nah, kenapa Island belinya malah pakai rekomendasi? Berarti kan dengan kata lain di sini memperbolehkan cuma beli speaker doang, power pakai. Iya, betul. Kenapa nggak dari sini juga, Pak? Enggak, Mas. Gini, namanya juga ya ini namanya juga profesional audio profesional. Oke. Di situ namanya juga itu juga industri. Oke. Gitu. Jadi industri profesional audio ini kan produknya pasti banyak banget. Semua modular kan, semuanya modular. Kita bisa pakai produk apapun jadi campur jadi satu, menjadi sebuah sistem yang dibangun. Jadi sebenarnya sesungguhnya itu semua sistem bisa pakai apapun karena sebenarnya simple. Namanya speaker pasif, ya dia kalau mau dibunyikan harus pakai power. Betul. Supaya benar harus pakai manajemen speaker. Betul. Ya itu produk apa yang dipakai itu bebas aja Mas. Sebenarnya gitu sebenarnya ya kan. Tapi kan gini kan yang namanya contoh saya beli di sini Pak Ting demoinnya pakai Crash Audio. Saya lihat ada power Crash. Iya. Di sini didemoin pakai Crash Audio. Saya oke, wah cakep nih, keren nih. Ini keren. Saya beli speakernya tapi saya nggak pakai Crash Audio. Gimana? Nanti suaranya beda. Enggak Mas. Masa sih? Enggak lah. Kalau power itu sama Mas. Power itu hampir sama semua. Hampir sama sebenarnya. Cuma memang power ada beberapa teknologi yang dikembangkan kan. Makanya kita rekomendasi. Oke, rekomendasinya apa aja? Kalau misalkan dari Ilen. Ya. Tadi produk kita kan by M pasif nih. By M. Ya, jadi memang butuh effort lebih nih karena semua harus didesain, harus diatur dengan manajemen dan seterusnya. Nah, kita kasih rekomendasi misalnya kayak power untuk high gitu. Untuk apa? Ya, itu rekomendasi pakai apa? Ya, rekomendasi kita lebih ke misalnya cari kelas H. Kelas H, oke. Kelas H itu yang menurut kita nih bunyinya aman, rata-rata aman. Untuk high. Ya, untuk high itu bagus gitu. Atau
kelas misalnya yang sekarang ini kelas TD. TD, Ya. oke. Nggak apa-apa sih misalnya kita rekomendasi juga kelas D itu pilihan terakhir. Jadi rekomendasi itu ada pilihan 1, 2, 3 dan seterusnya Mas. Oke. Jadi nggak harus pakai ini nggak. Oh, tapi bukan nyebut brand berarti ya? Nggak Mas. Oh, malah kasihnya sampean kalau mau ini high-nya pakai power class H. Ya Oh, itu. gitu. Jadi bener-bener ini rekayasa Mas. Jadi bahkan kalau mereka teman-teman udah punya nih, aku punya power ini Pak. Oh bisa dipakai kok itu. Entah itu buat high, entah buat mid, entah buat sub. Misalnya begitu kan. Oh itu dipakai nggak apa-apa, aman. Cukup buat mid. Misalnya pakai line array yang punya kita, udah pakai itu aman. Tinggalkan. Cuma kalau misalnya untuk sub itu dayamu kurang. Misalnya, atau itu memang itu powernya bagusnya buat sub. Ya kita kan udah mengembangkan sistem ini kan dengan riset Mas. Ya. Jadi udah ketemulah kira-kira produk power amplifier yang ada di pasaran yang bisa digunakan itu setidaknya kita udah tahu ada yang rata-rata di pasaran itu kita rekomendasikan. Tapi nggak merepotkan berarti. Ya Kalau misalkan ada rekomendasi ya, berarti Iya. kan ini tidak nyebut brand loh karena betul. harus pakai brand ini enggak. Makanya ya makanya kan kita masih istilahnya sistem jualan katakanlah gitu ya. Itu kan masih direct selling Mas. Kita belum bisa bekerja sama dengan dealer di tempat lain. Ya kan masih proses Mas. Untuk bisa ke sana masih proses karena knowledge kan. Produk knowledge-nya memang harus matang dulu supaya sistem kita, dokumentasi kita harus benar-benar bisa mudah dipahami setiap orang supaya kita bisa melepas barang itu lewat dealer atau lewat outlet toko gitu. Nah, kita masih direct Mas supaya secara teknikal komunikasinya bisa lebih. Nah, karena kita harus ada note-note yang harus disertai kan. Kamu setupnya harus begini, teman-teman kalau pakai ini. Itunya yang penting. Iya, itu kan harus tersampaikan. Itu gampangnya kalau ngomongin speaker Eropa namanya presetnya masih. Ya, anggap begitu. Jadi Betul. itu presetnya masih tersurat. Tersurat, sorry. Iya. Masih tersurat. Betul. Tapi kalau yang pasti kalau pesannya ini nyampe, apakah suaranya akan sama seperti yang ada di sini? Sama Mas, harusnya sama. Kurang lebih lah gitu. 11 12 lah. Iya, betul. Wah, keren nih. Iya. Waduh. Kan kayak preset udah kita kasih tuh presetnya. Misalnya ada limiter, power udah recommended yang kita itu istilahnya ya udah hajar aja. Gitu, tinggal ya namanya itu kan masih dalam taraf setup Mas, masih butuh setting. Masih butuh tuning lagi sistem itu. Karena melibatkan venue ya kan, ruangan di situ. Nah, itu kan engineering yang lain. Nah, itu. Nah, itu pun kita masih akan selalu berbagi atau sharing untuk knowledge-nya, terutama di instalasi. Oh, oke. Ya, instalasi juga iya. Jadi memang kita belum bisa melepas produk ini ke outlet atau ke dealer yang lain, kerjasama dengan mereka belum memang tetapi ada misalnya teman-teman yang sudah pakai itu bisa membantu marketing kita bisa misalnya di Sumatera bahkan kalau daripada jauh-jauh ke Jogja kan Mas udah ke Jambi ya ke Jambi ke tempat RDC itu mereka udah punya coba aja kalau mau shoot out denger gitu atau di Kalimantan Selatan atau Sulawesi juga ada. Udah ada. Begitu Mas. Sedap. Lalu Pating, gini Pating, sekarang konser udah banyak. Betul. Sudah banyak, kerjaan udah banyak, artis-artis baru pun banyak. Betul. Nah ngomongin artis baru nih Pating. Saya nggak tahu ya seberapa banyak apakah Ilan juga sering maksudnya ketemu bareng artis-artis baru yang sekarang tapi sepengalaman Pak Ting jalanin Island untuk konser-konser besar lebih repot mana artis luar apa artis Indonesia?
namanya pekerjaan mas semua repot. Iya. Gitu loh, Pak. Iya. Karena kan gini, riders itu lebih permintaan riders itu lebih repot mana? Ya kalau selama ini sih memang spesifikasi dari musisi-musisi luar sih bagus soalnya mas. Jadi fix ya. Oke. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita Dirubah. counter. Kita counter. Iya, Counter kita riders ya? counter. Iya, karena kan mereka sadar kok bahwa kita itu di Indonesia umumnya kan itu enggak banyak kan produk-produk yang nggak masuk ke sini kan mas. Jadi apalagi kalau radio teknikal itu alat musikal lah. Mungkin alat musikal ini lebih lebih tipikal soalnya mas. Kan enggak misalnya produk keyboard gitu ya. Ya yang sering dipakai itu banyak ya ini ya. Enggak kadang memang ada request yang susah nih nyari di di sini, bahkan vendor di sekitar kita juga nggak ada gitu kan. Mau nggak mau kita counter dong. Ya. Kira-kira yang bisa masuk apa, yaitu yang butuh komunikasi. Memang itu cukup merepotkan tapi sekaligus tantangan juga mas. Oh, berarti sejauh ini maksudnya riders artis luar masih lebih ribet daripada Ya pasti itu masih lebih pasti ribet wajar lah. Iya. Tapi Pating, eh, dari pengalaman Pating sendiri, apakah perlu nggak sih sekarang nih artis-artis Indonesia ini sudah punya riders juga gitu, Pating? Karena mungkin ada yang masih kayak ngundang artis ini dia nggak ada permintaan apa-apa gitu. Penting nggak sih riders itu? Penting mas, penting sekali pasti. Kalau informasi riders itu bahkan kalau bisa lebih sistematis. Jadi Malah ada kalau bisa lebih sistematis. sistematis. Kenapa? Jadi ya karena informasinya kan kadang sangat teknis gitu. Misalnya routing gitu. Kadang mereka routingnya sangat spesifik karena band itu ada permintaan khusus gitu, monitoring misalnya seperti ini gitu ya. Mungkin dokumen tertulis iya, tapi butuh lebih informasi yang lebih mudah buat kita gitu. Mungkin diagram. Kalau ada diagram kan enak nih. Ya mereka pasti banyak kok. Kalau tuh bahkan layout stage mereka udah ngasih rekomendasinya kan. Layoutnya kayak gini, channel list kayak gini. Alangkah baiknya kalau lebih lengkap lagi seperti diagram sistemnya yang mereka mau seperti apa, terutama untuk monitoring sistemnya gitu. Baru dari situ lebih jelas juga ngasih counter ridersnya ya. Betul. Bahkan kalau misalnya kan engineer kan selain dimonitor juga di FOH tuh mas. Ya. Kadang mereka juga recalso sih boleh gitu. Tapi kalau informasi misalnya aku pengen channelnya begini semua, ada note-nya lah mas. Aku pengen bikin apa assignment yang berbeda gitu kan. Misalnya bikin grouping, bikin auxiliary atau tambahan-tambahan fitur yang pengen kalau informasinya jelas kita bisa lebih memudahkan menyiapkannya. Jadi ketika mereka datang soundcheck itu semua udah ready, tinggal makainya aja, nggak lama lagi gitu. Maunya seperti apa. Tapi kan kadang-kadang juga format band atau musisi itu bisa berubah-ubah juga kan. Mereka biasanya general gitu, ya nggak apa-apa. Generalnya begini. Tapi kalau permintaan khusus, kalau memang kasih note aja. Tapi makanya kita suka komunikasi langsung dengan musisinya mas. Iya. Komunikasi langsung karena kadang-kadang di perform di acara tertentu mereka berbeda format misalnya. Ya itu kan butuh komunikasi yang lebih. Pating, Pating ini kan senior audio tapi belajarnya otodidak. Iya. Ini banyak banget netizen itu yang ya nggak salah. Mereka kayak aduh nggak lah kalau ke ibu kota kadang minder gitu loh. Saya nemuin komen entah di YouTube. Aduh nggak lah kita cuma sound daerah. Tapi maksudnya berarti dengan contoh Pating seperti ini menunjukkan bahwa sebetulnya
siapapun bisa menjadi bukan terkenal ya, bisa menjadi profesional pada bidang. Betul. Nah, Betul. boleh nggak Pating kasih saran bagi netizen yang mungkin sedang belajar nih, cuma mungkin lagi insecure nih bilangnya, lagi aduh kayaknya nggak mampu deh, kayaknya nggak percaya diri mas, nggak percaya diri gitu. Ya, nggak percaya diri. Coba Pating kasih tipsnya atau mungkin ya sarannya aja untuk masuk berenang menyelam ke dalam dunia pro audio. Ya. Ya seperti apa? Ya secara umum ya mas, namanya live production. Ya. Itu apalagi touring gitu kan, itu pasti menghadapi berbagai macam hal. Itu yang pertama. Terus sistem namanya juga pertunjukan live itu kan bongkar pasang. Oke. Ya kan, install bongkar kan gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang karena ini melibatkan banyak, anggaplah disiplin ilmu. Oke. Iya kan? Disiplin ilmu. Iya. Makanya kalau di kita itu audio engineering memang spesifik audio. Tapi namanya live production itu melibatkan banyak mas. Live production. Iya. Satu, yang pasti kelistrikan udah pasti mas. Harus mengerti itu. Iya dong. Penting. Oke, yang kedua. Belajar sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya mengenai listrik. Oke. Tuh. Kalau audio pasti elektronik mas. Oke. Ya, produk-produknya kan elektronik semua. Oke. Itu pasti. Kemudian kalau di venue ada konstruksi mas. Konstruksi. Iya dong. Rigging. Nah. Ya setidaknya kita paham dong. Ya. Apakah konstruksi ini aman? Kan kita invest di situ kan perangkatnya kan mahal-mahal mas. Bahaya. Ini menyangkut keselamatan orang ini. Betul. Apalagi kemudian yang keempat safety tadi mas. Okay. Kita belajar konstruksi ini, audio engineering ini melibatkan itu. Apakah itu elektrikal, apalah itu mekanikal mas. Itu sudah sebenarnya disiplin ilmu yang spesifik kan. Tapi setidaknya kan kita mempelajari itu. Ya. Nah itu ya sebenarnya kalau kita bisa mengklasifikasi soal knowledge-nya ini sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin. Kita harus percaya diri mas. Kalau kita memang poin-poin ini kan sudah paham lah. Listrik aku udah bisa, elektronik sedikit banyak aku oke, konstruksi paham lah dikit-dikit. Ya kita kan ada partner teman-teman untuk jadi tim kerja kan mas, bisa ngobrol lah apakah ini ya. Kemudian safety itu penting sekali mas. Safety. Betul mas. Ini pekerjaan kita ini berat. Soalnya di venue-venue bisa sangat luar biasa mas. Iya, berbahaya kalau safety ini kita kesampingkan, kan melibatkan banyak orang, bahkan pengunjung, ya penyelenggara itu juga harus sadar bahwa di tempat-tempat tertentu itu kadang-kadang menantang, itu membahayakan bahkan. Nah itu keselamatan kerja itu penting mas, betul, iya. Oh, Pating, lalu ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya. Oke. Apakah sound engineer harus ngerti sistem atau cuma sistem engineer yang hanya ngerti sistem? Ya itu jadi fenomena apa ya, teman-teman banyak ya. Tapi memang namanya di audio engineering itu kan banyak divisinya mas. Ya. Banyak melibatkan banyak profesi. Ya. Itu udah pasti. Bahkan di audio aja itu ada kru untuk setup, itu udah banyak. Colok, yang listrik, panggung, yang urusan listrik, bahkan namanya di venue kita listrik kadang pakai generator atau genset. Nah itu kan jantungnya mas. Jadi itu harus sumbernya ya kayak gitu. Ada role yang harus mixing engineer, kayak memang role-nya di FOH mungkin dia memang concernnya di mixing lah ya itu kayak gitu tuh sebenarnya atau sistem engineer yang membangun sistem sebenarnya masing-masing punya role masing-masing mas. Iya, nggak harus kita tahu sistem, ya mungkin ada baiknya kalau tahu ya. Jadi
ketika vendor itu membangun sistem, informasi itu kepada mereka nyampe dan mereka bisa memahami, sehingga ketika mereka perform itu langsung bagus, setidaknya langsung di tempat atau di yang pas lah, misalnya kapasitasnya pas. Jadi jangan rame tempat gede nih, konser gede gitu, tapi mungkin karena mix engineer itu nggak terlalu paham sistem, jadi dia mixing tapi secara level masih kurang nih ya. Karena environmentnya rame, penonton banyak, ya levelnya harus punya range dinamika yang cukup untuk area cover seperti itu, Mas. Ya itu kan sedikit banyak melibatkan sistem yang di setup di situ, betul. Ya memang tetap sama-sama berkesinambungan. Ya pasti, betul. Harus. Nah, Pak Ting, mungkin boleh kasih tiga aja saran lah, atau mungkin ya jangan dari Pak Ting karena Pak Ting dianggap senior, ya. begitu. Ya. Jadi mungkin untuk para netizen pemula atau masih belajar, 3 saran dari Pak Ting kalau mau masuk dunia pro audio harus apa? Yang pertama, ya pasti product knowledge, Mas. Product knowledge Ya, perangkat ya. Yang kedua lebih ke musik, Mas. Musik lah, pengetahuan musik. Oh, iya. Okay. Itu musik. Iyalah, Mas, kan. Setuju tuh. Kebanyakan performer itu kan musik semua, Mas. Artis, ya, apalagi sekarang ini musik itu sudah berkembang, ya kan. Elektronik musik sekarang juga rame itu. EDM, ya kan. Betul. Atau yang lebih tradisi itu kayak dangdut mungkin ya, atau etnis musikal lah. Ya. Atau modern musikal kan banyak, Mas. Genre musiknya. Alat musiknya juga macam-macam. Nah, di musik itu tetap kita harus pengetahuan tentang musik, terutama instrumentasi musik. Nah, itu dia. Jadi tadi yang pertama adalah product knowledge. Yang kedua adalah pengetahuan tentang musik, terutama instrumen. Iya, betul. Ketiga? Ya, yang ketiga itu lebih ke engineering sendiri, Mas. Ya, engineering ini meliputi apa, Pak? Ya, tergantung role-nya, Mas. Oh, oke. Ya, tergantung role-nya juga. Kalau mix engineer gitu ya. Ya. Yang 2 tadi kan pasti itu. Ya, 2 tadi pasti betul. Nah, engineeringnya bagaimana menguasai perangkatnya itu tadi, Mas. Konsol, ya. Ya kan ini bisa dipakai apa aja toh, Mas. Setuju. Mas Satrio, ya kan? Betul. Setup. Jadi karena kalau di live production itu butuh kecepatan, Mas. Iya, butuh speed nih. Betul. Kita punya waktu yang terbatas, tapi bisa bikin sistem yang anggap aja progresif. Jadi bener-bener sistem atau anggap aja konfigurasi yang ingin kita tuh bisa mewakili atau bisa menampung semua keinginan kita dong, Mas. Iya, keinginan musiknya juga. Nah, itu misalnya itu pengetahuan engineeringnya sendiri jelas wajib dong, Mas. Jadi 3 ya. 3 saran dari Pak Ting yang harus netizen pelajari, atau mungkin ini bekal lah untuk berselancar di dunia audio. Satu, belajar mengenai product knowledge. Iya, Pak. Penting banget. Yang kedua adalah belajar mengenai musik. Lebih selain lagu. Iya. Karena menurut saya juga sound engineer, bener Pak Ting. Iya. Sound engineer itu perlu tahu yang namanya dinamika lagu, naik turunnya. Iya, betul, Pak. Lalu tadi terpenting yang di highlight adalah instrumen. Itu setuju, Pak. Betul, instrumentasi musik. Lalu yang ketiga adalah engineering. Iya. Wah, ini 3 ini padet ini. Pak Ting,
Sama-sama Mas Satrio. Sharing-sharing. Ya, terima kasih juga kunjungannya ke warehouse. Ini netizen luar pasti biasa. senang banget. Iya. Netizen pasti senang banget. Teman-teman kalau mau ke Jogja, pas ke Jogja mampir ke warehouse kita, Cakep. sangat terbuka. Iya. Bisa di sini Pating, kalau misalkan di sini mau demo-demo alat, kalau misalkan untuk pembelian ya khususnya ya, ini Iya. langsung sini ya. Bisa Mas langsung Nanti demoin gitu, pasti. saya kasih link apa ya? Mungkin lebih tepatnya apa kali? Kalau Island ini ada webnya nggak sih? Web ada, Cakep. channel Instagram juga ada, YouTube-nya juga ada. Silakan Boleh, nanti disertakan Mas. Saya taruh di bawah Ya, supaya netizen bisa lihat mantap. dan bisa langsung ngecek secara cepat. Oh iya, barangkali ada yang mau pengadaan soalnya nih. Menarik. rental lumayan, Iya, betul Mas. Bikin rental. Silakan. Jadi nanti kalau misalkan ada konser di luar dari Jogja, kan bisa kerjasama jadinya. Oh, kayaknya kita punya kenalan nih di Bandung nih. Daripada kita bawa banyak-banyak dari sini, kita pakai sana aja. Betul. Gitu. Jadi pentingnya, enaknya kalau misalkan punya barang yang orang lain punya, Iya Mas. itu bisa kolaborasi. Bisa kolaborasi. Kita bisa kolaborasi. Kita bisa bikin jaringan ini lebih luas lagi, saling membantu, saling mengcover, kerjasama itu pasti akan meningkatkan Ya. banyak hal. Banyak hal. Gitu. Iya, terutama pengetahuan pasti Mas. Setuju banget Pak Ting. Betul. Wah, netizen ini obrolan seru banget, sebuah kesempatan yang jarang karena memang kita jarang ke Jogja. Kita jarang ke Jogja, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran atau bisa menjadi kisah inspiratif buat netizen-netizen sendiri yang ada di seluruh Indonesia. Jadi itu aja, jangan lupa di-subscribe dan dinyalain lonceng notifikasinya supaya netizen terus update konten-konten terbaru Promedia. Dan jangan lupa kalau Promedia juga punya link atau akun Instagram, TikTok, dan Facebook yang bisa teman-teman semua update atau mungkin lihat kira-kira ada apa aja sih yang menarik di Promedia sendiri, karena kita juga punya banyak banget barang seputar audio yang mungkin para netizen entah cari, entah lagi butuh. Bisa langsung dicek di Instagram Promedia Innovative Solution, di sana follow aja. Diramein di situ. Kita juga kadang bikin giveaway, bikin apa sedikit-sedikit lucu-lucuan di situ. Kita juga kadang sharing-sharing juga di situ. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan tahun depan kalau memang netizen ini mau, kita akan kunjungan Jawa Timur Pating. Mantap. Jawa Timur, karena Itu. akan kita datengin yang namanya mungkin rental-rental yang disebut oleh netizen sendiri kayak Brewok Audio. Iya. Lalu ada Cumi-Cumi Audio. Iya, betul. Lalu ada Ramayana. Iya, betul. Terus pada suhu-suhu ya, Pak Ting? Woi, serem itu, Pak. Wah, Itu itu serem-serem semua tuh. keren itu ininya, Waduh. industrinya, ya. Jadi doain aja supaya semoga tahun depan kita bisa ngelakuin tour konten seperti itu dan ketemu netizen semua. Untuk netizen semua tetap kreatif dan produktif bersama Promedia, your trust pro audio partner. Peace.